Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ari Wira Andika, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertama, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sebelum kami mempresentasikan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Nimade Ari Purnami, absen 24, yang kedua Nimade Rani Utari, absen 25, yang terakhir Ninyoman Putri Nalayani, absen 27. Sejarah Sistem Informasi. Yang pertama, tahun 1960-an. Sistem informasi yang digunakan masih sangat terbatas. Tujuan utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk melakukan otomatisasi proses bisnis yang berjalan pada organisasi. Yang kedua, tahun 1970-an. Sistem informasi sudah lebih berkembang. Perkembangan sistem informasi pada saat itu didominasi dari sudut pandang data. Fokus utama sistem informasi pada saat itu adalah untuk menyimpan dan mengakses data. Yang ketiga, tahun 1980-an. Sistem informasi berkembang lebih ke arah CSCW atau Computer Support Cooperative Work. Yang keempat, tahun 1990-an. Sistem informasi mulai dimanfaatkan teknologi internet maupun teknologi web. Yang terakhir, tahun 2000-an. Sistem informasi berkembang semakin pesat. Perkembangan ini didorong dengan semakin perkembangan teknologi internet. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real-time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Selanjutnya, para pengguna informasi. Pengguna informasi adalah orang atau badan yang mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dipakai. Yang pertama, pengguna informasi dalam bidang manajemen adalah manajer dan anak buahnya. Yang kedua, pengguna informasi dalam bidang pendidikan adalah para pendidik dan anak didiknya. Yang ketiga, pengguna informasi dalam bidang telekomunikasi adalah para manajer dan anak buahnya. Yang keempat, pengguna informasi dalam bidang pertahanan adalah para komandan dan prajuritnya. Yang terakhir, pengguna informasi dalam bidang teknologi informasi adalah programmer, end user, administrator jaringan, technical support, dan graphic designer. Baik, saya Putri akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan, sumber daya yang harus dikelola oleh manajer. Yang pertama, manusia, yang kedua material, yang ketiga mesin, yang keempat uang, yang kelima informasi. Tingkatan manajer. Yang pertama ada tingkat perencanaan strategis. Manajer pada puncak hierarki organisasi seperti direktur dan para wakil direktur. Yang kedua, tingkat pengendalian manajemen. Manajer
Tingkat menengah mencakup manajer wilayah, direktur produk, dan kepala divisi. Yang ketiga, tingkat pengendalian operasional. Manajer tingkat bawah mencakup kepala departemen, pengawas, dan pemimpin proyek yang bertanggung jawab menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang lebih tinggi. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya, sedangkan sistem tertutup adalah suatu sistem yang tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Sistem fisik dan sistem konseptual. Komputer adalah suatu sistem fisik, tetapi data dan informasi yang disimpan di dalamnya dapat dipandang sebagai sistem konseptual. Data dan informasi mewakili satu atau lebih sistem fisik. Data. Kesimpulan pengertian data dari John Darden serta Robert N. Anthony, Julianto, Slamet Riyadi, Ari Kunto menyimpulkan data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut, maka itu data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Fungsi data. Yang pertama sebagai dasar perencanaan, yang kedua alat pengendali suatu aktivitas. Menurut para ahli, Anton M. Moeliono, Joner Asugian, Jordan B. Davis, Kusrini, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Fungsi informasi. Yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi informasi yang tidak pasti, yang ketiga mengurangi risiko kegagalan, yang keempat memberi standar tertentu. Informasi. Kesimpulan dari para ahli Anton M. Liono, Joner Asugion, Jordan B. Davis, Kusrini, dapat disimpulkan informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Fungsi informasi yang pertama menambah pengetahuan, yang kedua mengurangi informasi yang tidak pasti, yang ketiga mengurangi risiko kegagalan, yang keempat memberi standar tertentu. Perbedaan data dan informasi. Data tidak memiliki makna apapun, informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Data dapat berbentuk angka, fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Data bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Informasi bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Baik, selanjutnya, evolusi sistem informasi komputer. Sistem informasi berbasis komputer
merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem informasi berbasis komputer mengalami evolusi. Tahap perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, fokus awal pada data atau EDP. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau MIS. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau DSS. Yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau UA. Dan yang terakhir, fokus potensial pada konsultasi atau AI atau ES. Itu organisasi jasa informasi. Organisasi jasa informasi adalah unit perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar sumber daya informasi, dapat dinamai berbagai macam, termasuk divisi SIM, Departemen SIM, IT, dan IS. Yang pertama yaitu analisis sistem, bekerja sama dengan pemakaian mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang ada. Yang kedua, pengolahan database, bekerja sama dengan pemakaian analisis sistem menciptakan database. Yang ketiga, spesialis jaringan, bekerja sama dengan analisis sistem dan pemakaian membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer yang tersebar. Yang keempat, operator, menangani peralatan komputer berskala besar seperti mainframe. Yang kelima, yaitu programmer, menggunakan dokumentasi yang disiapkan dan analisis sistem untuk membuat kode instruksi yang menghasilkan informasi. Kesimpulan, sistem informasi sangat berperan penting dalam kehidupan, terutama dalam dunia perusahaan, di mana sistem informasi itu memiliki berbagai fungsi yang sangat membantu dalam proses kegiatan perusahaan, seperti perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Dengan adanya sistem informasi, penyampaian informasi ke segala arah dan tujuan dapat tercapai serta tepat sasaran dalam menyampaikan informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.